Restorasi di Jerman. Kok tiba-tiba setelah ini mobil saya dapat seperti klop. Lumayan nih kesayangan Maje, nggak panas-panas banget di sini. Pagi kesayangan Maje, masih dari Pulau Morotai, masih dari Maluku Utara. Hari ini aku mau ajak sayangan Maje untuk bahas lebih detail mengenai mobil Willys dari suhunya langsung. Ini sudah diakui kalau ini pakar dan suhunya langsung. Om Albert. Hey, halo. Gagu. Waduh, dia lagi ngapain? Lagi ngutak-ngatik apa nih, Om? Widih. Begini. Kesayangan Maje, perabotannya Om Albert, gangguin sebentar dong. Oke. Kita masih di acara Willys Owners Indonesia ya Om ya? Ya, betul. Kita masih di Morotai Island. Tapi hari ini tuh Om, aku tertarik banget kita mau ngobrol sedikit, mau sharing untuk kesayangan Maje yang suka sama Willys. Ini mobilnya Om Albert nih, wah kayaknya paling original, antik sendiri. Kelihatannya antik banget, original banget. Ini gimana Om Albert ceritanya? Penasaran ya? Penasaran banget. Penasaran. Jadi mobil ini tahun 43. Ini tahun 43, Ya, oke. dan variannya adalah GPW Ford. GPW Ford. Ya, ini mobil tahun 43. Mungkin dari mobil yang lain, ini yang paling belel kalau saya bilang. Belel, oke. Ya, kenapa? Ini kan karatan semua ini. Masih penyok kondisi penyok-penyok. Oke. Jadi memang sengaja saya biarkan apa adanya. Umurnya kan sudah 43 tahun tuh berarti 79 tahun. 79 tahun umur ini mobil. Oke. Kita umur berapa? Wow, belum sampai. Iya, belum sampai ya Om. Iya. Tuaan mobil ini kemana-mana. Betul. 2 kali umur ya. Betul. Oke. Terus Om Albert ini mobil dapat di mana Om Albert story-nya? Nah, story-nya di mobil saya dapat di Jakarta. Dapat di Jakarta. Dapat di Jakarta. Saya dapat info. Jadi waktu itu saya juga dapat info itu malam. Malam. Jadi, ini ceritanya unik nih. Malam saya di info sama teman saya, Om ada mobil katanya, ada mobil Jeep Willys. Saya bilang seperti apa, dikirimin foto, singkat cerita, saya bilang oke, besok pagi aja saya ke sana karena udah malam. Lalu dia bilang jangan malam Om, mendingan malam ini, takutnya besok berubah pikir. Oh, yang punyanya ya? Yang punyanya. Oh ya sudah, akhirnya saya putusin malam ke sana. Dan saya lihat memang kondisi mobil ini ada di bawah pohon. Di bawah pohon. Ya. Oke. Dan singkat cerita, saya selesaikan malam itu juga dan orangnya sempat kaget. Oh, gitu loh. oke. Karena dia pikir akan saya selesaikan besok, ternyata enggak, saya bilang malam ini saya selesaikan. Langsung. Oke. Jadi akhirnya besok pagi saya ambil, saya bawa pulang. Lalu setelah sampai di rumah, saya cuma bungkus doang. Oke. Belum saya oprek, Apa-apain? belum saya papain. Oh ya, Om Albert ini yang punya Albert Garage ya Om ya? Oh iya. Itu fokus di apa Om? Saya fokus di Jeep Willys. Jeep Willys. Jeep Utility. Okay. Utility, Ya, oke. Jadi mobil-mobil perang Amerika. Perang ya? Iya. Oh oke, ya. Jadi tuh mobil ini begitu dapat udah Om Albert diemin dulu? Saya diemin dulu. Aha. Karena masih banyak pekerjaan saya kan yang lain. Oke. Jadi setelah 6 bulan, saya baru ingat kalau saya punya mobil. Oh my god, oke. Nah, lalu saya sama tim, oke, kita coba mulai garap ini mobil. Waktu itu masih kondisi ada dempul ya, ada banyak dempul. Akhirnya saya kupas semua. Setelah saya kupas semua, keluarlah tanda lahir. Oh oke. Mana Om? Sekalian sambil tunjukin dong Om, tanda lahirnya tuh gimana sih Om? Ini tanda lahirnya. Ada oh, ini. Oke. Nah, ini adalah tanda lahir. Mobil ini pernah masuk di satu depo. Dan setelah saya cek, mobil ini pernah direstorasi di Jerman. Oh, oke. Di Jerman. Lalu keluar lagi. Nah, ini nanti kita bisa saya kasih tahu nih detail-detailnya ini. Kode F coba ya kita Ya. lihat tuh kesayangan Maje, mana kode F. Oh itu kode F, jadi itu bukan dengkok atau apa. Bukan. Itu kode F-nya, Ya. oke. Dan memang entah kenapa sebelum saya dapat mobil ini, saya memang sudah menyimpan barang-barang yang terutama memang untuk Ford ya. Jadi
saya kumpulin bautnya. Jadi baut satu-satu saya kumpulin. Waduh. Kayak mainan Tamiya itu yang kecil-kecil. Nah itu saya kumpulin. Jadi semua ini kan baut-bautnya F. Lambang Ford-nya itu ya Om Lambang ya. Ford. Makanya kenapa ini mobil saya bilangnya bopeng ya. Bopeng, iya kayak karena, bopeng kan. Ya, saya berpikir mobil ini kan mobil sudah umurnya 70 tahun lebih ya. 70 tahun lebih. Jadi nggak mungkin lah mobil ini harus mulus. Menurut saya, mungkin ada beberapa orang yang punya penilaian berbeda. Oh, Kalau saya mempertahankan keoriginalannya. Kalau ini bolong-bolong ini emang kenapa Om? Nah, ini jadi mobil setelah saya pelajarin, mobil waktu ini dibikin dari pabrik, lalu diserahkan ke kesatuan. Nah, sama kesatuan itu mereka akan menambah segala macam aksesoris yang akan mereka bawa ke medan perang. Jadi mungkin ini bisa dia pasang untuk gantungan. Apa aja pokoknya dia pasang. Oh ya ampun, sedetail itu ya. Sedetail itu, betul. Ini juga baut-bautnya juga masih Ford semua itu baut-bautnya. Dan ini bukan baut baru loh. Ini baut dari tahun 70-an itu. Pokoknya saya dapat, ketemu 1-2, saya sikatin. Terus keistimewaannya, spesialnya ini mobil lagi apa Om Albert? Nah, keistimewaannya ini mobil yang sangat unik nih. Ini mobil kendaraan taktis zaman perang. Jadi dia didesain dimensinya itu untuk bisa masuk ke air. Atau segala medan? Pesawat Hercules. Oh, pesawat Hercules. Mungkin mereka belum pada tahu kan? Jadi mobil bisa masuk ke pesawat. Nah, jadi ini dia ukur dimensinya sedemikian rupa supaya tetap bisa masuk ke pesawat, dibawa ke medan perang. Dan diturunin dia tuh ya dari pesawat ya saat pasukan membutuhkan ya. Makanya dibilang kendaraan taktis. Nah, ini velgnya ini kita bilangnya velg combat. Velg combat. Jadi velg itu bisa dibelah dua. Bisa dibelah dua? Ya, jadi kalau di rel kereta dia tidak pakai ban. Ban copot ya? Ban dilepas dan cuman hanya pakai velg aja. Nah, ini juga? Ya, ini kan bisa dibuka. Oh, itu tuh bisa dibukanya ya? Ya, ini bisa dibuka. Jadi nanti ini bisa berjalan di rel kereta. Berjalan di rel kereta. Jadi ban dilepas pokoknya gimana bisa. Mesin tuh nyala tuh Om kalau jalan di rel kereta? Betul, mesin nyala. Wow, ini kita lihat ya kesayangan Maje. Ini bannya juga salah satu ban yang susah dan ini banget ya Om, Firestone Military Heavy Duty. Firestone Military. Ini dapat di mana Om? Bannya? Di Amerika. Tuh kan, bannya dari Amerika. Ini ada Amerika. Ini satu ban aja berapa nih kesayangan Maje? Bannya aja satu. Ini pakai 4 lagi. Sama backup 5. Mau tahu nggak harganya? Nah, berapa Om harganya bannya? Harganya 8 jutaan. 8 juta satu ban kesayangan Maje. Jangan sedih. Jiwa miskin merontak. Aduh. Wow. Satunya ban yang kita lihat kayak maaf tadi kayak gimana Om? Kayak berantakan. Iya, kayak berantakan udah. Kayak nggak terawat. Itu satunya 8 juta. Ini fungsinya apa Om? Nah, ini free lock namanya. Free lock? Ya. Free lock itu untuk tidak mengaktifkan gardan depan. Tidak mengaktifkan? Gardan depan. Jadi mobil ini jalan dengan kondisi 4x2. 4x2. Ya. Oke. Ini kan mobil basicnya ini 4x4 ya? Betul. Oh, I see. Oke. Jadi makanya kalau kita naik Jeep Willys itu ada istilah. Ada istilah apa tuh? You can go fast, but I can go anywhere. Weh, bener banget. Kemarin kita kodenya apa? 4x4 low gear. Jadi bisa jalan sendiri ya. Betul. Waktu kita di landasan. Nah, ini juga memang bisa jalan sendiri. Bisa jalan karena sendiri. dia low gear. Itu kenapa ya Om? Dibuat begitu? Kita sampai kemarin bercanda itu buat bohongin musuh kali, biar mobilnya jalan sendiri. Karena dia setia. Karena dia. Wah. Enggak. Jadi pada waktu zaman perang, mobil ini bisa untuk sebagai umpan. Nah, benar berarti. Ya berarti benar dong. Ya, jadi dia sudah tahu kira-kira lokasi yang rawan ada penembakan atau sniper mungkin sekarang. Jadi dia mobil dikasih jalan sendiri. Seolah-olah ada orangnya. Bener berarti memang konsepnya untuk bohongin musuh kesayangan Maje. Betul. Tapi itu untuk bohongin musuh loh. Tapi kalau ini saya bilang ini mobil kejujuran. Mobil kejujuran? Iya. Kenapa tuh Om? Kan mobil terbuka. Oh alah. Siapapun yang naik orang bisa ketahuan. Tidak pakai kaca nggak ada tutup gelap-gelap ya Om. Betul. Nah terus kita bahas nih Om. Ini lampu ini fungsinya untuk apa? Ini lampu blackout. Blackout. Oh iya. Ini adalah kode Morse. Di sini ada
Kalau Jin lihat ini ada lampu kecil. Iya. Nah, ini kode Morse. Oke. Jadi antar sesama prajurit Aha. dia yang punya kode Morse. Jadi kalau malam dia hanya punya lampu kode Morse baik di sebelah kiri dan sebelah kanan belakang itu ada. Oke. Jadi dia punya istilah sendiri mungkin Kode-kodean deh ya. gitu loh. Kamu sudah makan apa belum atau gimana kira-kira seperti itu. Oke, begitu. Ini apa Itu kemarin Om asli. kita bahas Nah, namanya? ini salah satu yang unik. Salah satu yang paling unik. Kalau sekarang bilangnya itu Wins ya. Wins. Wins. Jadi Wins itu kalau Wins kan dia elektrikal. Oke. Dia menggunakan sudah pakai bantuan listrik. Oke. Tapi ini PTO. Capstan bilangnya kan. Capstan, Ya, oke. jadi dia ini bisa muter. Ini bisa muter ya. Bisa muter. Dia untuk fungsinya untuk narik Untuk narik tali. ya. Misalnya untuk membantu temannya, Teman yang rekannya yang lagi kejeblos, nah itu bisa ditarik. Oke. Jadi ini bukan pajangan Bukan bajangan. dan berfungsi normal. Nah, ini belum Om Albert spill harganya kemarin berapa Om? Original gini aku disuruh tebak sama Pak Nanan kemarin. Ayo coba tebak Jen, harganya berapa? Oke, paling mahal berapa ya? Ya udah deh 5-10 juta. Ternyata 10 kali lipat. Jeng. Dan itu cuma hanya beberapa unit yang ada Dan di hanya, Indonesia. walaupun punya uang juga mau beli juga belum tentu Nah, ada yang mau jual, betul. belum tentu ada yang punya mau jual. Betul. Dan itu unik kan. Unik banget. Oke, barang langka. Jadi ini kalau perjalanan jauh biasanya ditutup supaya angin nggak terlalu kena mata ya. Ya. Tapi kalau perjalanannya deket-deket aja itu dibuka biar bisa menikmati. Betul. Tuh. Nanti Waduh, sayangan Maje berkarat semua dibiarin berkarat loh. Coba kalau mobil kita kayak begini. Ini udah teriak-teriak nih mobil kenapa berkarat begini. Kalau ini untuk apa sih Om? Nah, ini untuk pegangan kalau Oh, windshield kalau di rebahan. windshieldnya lagi ke depan ya. Jadi dia ada ikatan supaya kalau kita jalan rusak dia Ya tidak- nggak ya, ngeblak ke ini. Terus ini untuk buka kapnya tadi untuk tahannya ya. bokapnya, ya ini kan ini Mm-mm. untuk pegangan kap mesin. Oke. Ini kita buka nih ya. Ya. Yuk. kita Jangan buka. kaget nih, Jangan mesinnya nggak kaget. bersih loh. Mesinnya ya iya. Nggak bersih nih. Coba kita lihat ya mesinnya ya. Nah, Wow. Ini para lelaki langsung wow. Ini inilah mesinnya Jeep Willys. Mesinnya Jeep Willys. Ini masih original juga semua Om. Masih original dan sampai ke saya bilangnya jeroannya, dalamnya Jeroannya, mesin juga dalamnya. masih original. Mhm. Jadi kalau orang Jeep Willys bilangnya ini adalah mesin Go Devil. Go Devil. Go Devil. Ya. Oh, why? Kenapa tuh Om? Karena mesinnya bandel, Oke. bandel ini mesin. Aha. Jadi dalam kondisi apapun memang diciptakan harus bisa Bisa jalan. jalan. Oke. Zaman itu. dulu sesimpel itu ya, yang penting pasukan bisa terus jalan ya Om ya. Benar. Pak, gimana caranya pasukan tetap bisa benerin sendiri gitu? Benar. Om? Harus bisa diatasi sendiri. Harus bisa diatasin sendiri. Oh ya Makanya sama. Pelajaran-pelajaran dari mobil ini kita bisa ambil untuk sekarang. Untuk sekarang apa Jangan tuh? salah pernah satu? menyerah. Tuh, jangan pernah menyerah. Wow. Nah, ini tuh Om, itu masih emang bener-bener begitu tuh Om. Itu buat suara klakson atau apa ya? Ini klakson. Klakson ya, bener. Ya. Jadi klakson ini memang karatan, ya saya biarkan apa adanya aja. Oh iya, jangan malah original otentiknya di Iya, situ ya dia Om. original otentiknya. Gearbox semua macam, semua original Om. Gearbox saya masih mempertahankan original. Masih mempertahankan original. Kodenya T84. Ada nggak Om tulisannya? Nggak. Ada, tapi saya harus Tapi buka tidak, tutupnya. harus buka Tapi ya? bentuknya kelihatan. Nanti Oh. saya kasih lihat. Oke. Nah, Oke. ini, yang unik nih Jen. Yang uniknya Nah, spesialnya. ini grillnya iya. ini mungkin tidak semua mobil ada logonya Ford, Ford. ini. Lihat deh kesayangan Maji, ada logo Fordnya. Susah nggak sih Om ngerawatnya? Perawatannya? Kalau untuk merawat sih sebenarnya tidak susah ya. Oke. Yang penting kita telaten. Aha. Jadi kalau naik mobil baru, kita tinggal buka mobil, starter jalan. Jalan. Tapi kalau naik mobil ini jangan. Mhm. Sebelum kita hidupin mesin, kita harus buka kap mesin dulu. Oke. Kita cek air, Oh. Kita cek I oli. see. Selama semuanya selalu ada, aman. harusnya pasti nggak ada masalah. Aman, ya, Om. betul. Dan kalau kita naik mobil Jeep Willys ini, kita harus tahu cara bawanya. Oke. Oke. Jadi bukan mobil yang ngikutin maunya kita, Oke. tapi kita yang mau ngikutin maunya mobil ini. Oh, I
see. Nanti kan Jen penasaran, nanti coba. Oke, ntar kita coba. Asik. Snelling masih manual semua. Semua manual. Semua manual. Gigi kecepatan 3 ya Om? 3, hanya 3. Hanya 3. Hanya 3. Berarti zaman dulu pasukan kalau dikejar sama musuh gimana? Nggak bisa ngebut dong Om? Gigi 3 pun ini ngebut mobil. Gigit 3 pun hajar ngebut. Ngebut. Karena kan konsepnya di zaman dulu itu kan mungkin tidak jalan aspal. Tidak yang jalan kalau sekarang mulus lah ya. mulus tol gitu kan tidak. Nah, nanti kita coba. Wah, cobanya langsung di Morotai. Nyobanya langsung di mana lokasi Perang Dunia Kedua. Negara bangsa Indonesia juga punya sejarah dalam Perang Dunia Kedua ya. Dan nyobanya di tempat pendaratannya Jeep. Nyobainnya di tempat pendaratan Jeep Willys pertama kali di Indonesia. Karena saat itu sejarah Jenderal Douglas MacArthur nih kayaknya gayanya Om Albert. Wah, udah gaya Jenderal Douglas MacArthur nih. Ini baja semua Om? Ya, komposisinya sebagian besar baja. Komposisi kalau berat. mobil-mobil zaman dulu. Berat loh. Bener. Wow, pantes ya di museum bawah lautnya Pulau Morotai ada satu Jeep Willys yang udah terendam di situ. Ya. Itu nggak kemana-mana karena memang berat ya Om. Berat. Dan memang sudah jadi rumpon ya karena sudah ke Karena sudah laut ya. Nyatu ya. Betul. Jadi ini apa nih Om? Ah, Aku salah fokus kesayangan Maje itu ini apa? cangklong yang dipakai sama Jenderal Douglas MacArthur. Oh my god, totalitas sekali Om Albert. Om Albert buat sendiri? Ya, Atau cari? Cari, saya memang cari. Oh cari. Jadi kan memang cangklongnya Douglas MacArthur dia bikin dari bongkol jagung. Bongkol jagung. Ya. Ini besar. Wow. Buat gaya dulu dong Om, gaya. Ya dulu ya. Jreng, Jadi jreng. kalau ngikat begini dia. Wih, Jenderal Douglas MacAlbert. Oke Om. Oke, Jadi Jen, kita apa bahas nih? masuk lagi nih. Ini setir juga original dan setirnya sesimpel ini kesayangan Maje. Tuh. Sesimpel ini. Wheel setirnya ini original. Wheel setir original. Tahu tidak originalnya tahu dari mana? Dari mana Om? Aromanya tidak sedap. Oh my god. Sesimpel itu. Iya. Aromanya Kenapa tidak tidak sedap. sedap? Karena bahan yang dibikin ini perpaduan antara tulang dengan gading. Tulang dengan Gading. gading. Iya. Oh alah. Jadi kan kalau kita pakai mobil ini kita harus flashback ke tahun 40-an lagi nih. Iya. Nah, jadi zaman itu ya ini yang dibuat bahannya ini itu dari tulang dan gading. Oh alah. Tuh ceritanya. Nah, yang tadi saya bahas sama Jen, yang Jen tanya tentang gearbox. Nah, ini bentuknya kelihatan nih. Saya sambil naik ya. Sambil naik dong Om. Santai aja kan. Nah, gearbox atau transmisi ya. Transmisinya. Nah, ini yang dibilang tadi saya bilang T84. Oke. Nah, ini bentuknya sudah ketahuan nih. Nah, Wow. jadi ini memang Sesimpel gearbox tahun tua. Dan memang kalau tidak semua orang mau pakai gearbox ini karena sulit untuk cara penggunanya pun Cara sulit. penggunaannya ya. Sulit ya. Operasionalnya. Sulit. Makanya sudah banyak mobil yang sudah dimodifikasi. Mungkin mesinnya tetap mesin original tapi gearboxnya sudah yang tahun lebih muda. Karena lebih gampang pengoperasiannya. Oh oke, iya Gitu. iya. Om Albert kenapa masih mempertahankan original? Karena jarang yang mau mempertahankan original. Oke. Gitu. Jadi Malah itu yang buat klasik dan ciri khasnya ya. Betul. Saya ngambilnya seperti itu. Kalau sama dengan orang lain buat apa? Oke. Nah ini giginya masuk satunya kemana Om? Satunya ke belakang dia. Ke belakang. Berarti beda sama mobil manual biasa ya? Gak ada safety belt kesayangan Maje, adanya tali ke sini. Oke. Nah ini jadi untuk gearboxnya dia hanya 3 speed. 3 speed. Ya. Mau coba hidupin nggak? Mau coba hidupin nggak? Yuk kita coba hidupin yuk. Ya. Kita dengar suara mesinnya lagi. Kira-kira hidup nggak ya? Dia starternya diinjak soalnya. Starter diinjak. Ya. Jadi tidak pakai kunci kontak. Wow, starternya diinjak. Oke, injek di sini Om. Ya. Oh jadi nggak ada kunci kontak? Kunci kontak cuma untuk mematikan, Oh. saluran listrik. Oke. Tapi dia untuk menghidupkan engine-nya dia diinjak. Diinjak. Ya. Oke. Dan ini, Nah ini apa dua? Iya. ini untuk mengaktifkan handle. Handle itu atau untuk mengaktifkan 4x4-nya. Oh, oke. Jadi ini kalau ini ke belakang, ini kondisi hidup. Nah, kondisi 4x4 high. Hi. Oh, I see. Tapi kalau ini ke depan,
Ini 4x4 low. Low. Nah, Oke. jadi kalau kita jalan tanjakan yang ekstrim, Oke. kita aktifkan ini. Jadi kalau kemarin kita dibilang 4x4 low gear, Ya, ini. low gear ini. Kondisinya ini. Kondisinya begini. Betul. Dan ini bisa jalan nih ya Om. Bisa jalan sendiri. Ini Om Albert pencet rem atau apa? Kopling. Kopling. Ya, Masuk. masuk. Oke. Ini gigi satu. Gigi satu. Nah, kan? Iya. Oh, Wih. Oke. kalau ke jalan normal kita kembalikan lagi ke posisi awal. Kalau lupa ngebalikin ini gimana Om? Dia tetap jalan, cuma tidak bisa cepat. Oh, itulah yang dibilang masih bisa jalan sendiri. Iya. Wow, dia ada manualnya di sini. Manual. Ada manualnya, petunjuk. Oh alah, ini manual petunjuknya Om. Iya, manual Untuk petunjuknya. ngaktifin 4x4-nya. 4x4-nya. Ini juga original nih Om Albert dapat udah ada begini. Iya, dapat original. Oh, makanya kita lihat ya di setiap mobil Willys-nya juga ada begini-begini, tapi yang paling klasik, yang paling original Iya. kayaknya aku lihat ini deh. Nah, satu nih. Aha. Jen duduk sebelah kanan. Ini saya ngeliat ini. Ini las-lasannya. Oke. Aha. Pasti pertanyaan, kalau orang sekarang pasti bertanya, kok itu ngelasnya seperti itu? Iya, kok kayak didempul. Nah, kenapa lasnya kasar? Oke. Tahu nggak? Kenapa? Karena yang merakit mobil ini adalah kaum wanita. Tunggu. Agak kaget sama agak tersinggung. Maksudnya apa ya? Lasnya kasar yang merakit kaum wanita. Agak kaget sama tersinggung sedikit, Om. Tapi bukan ya mungkin kalau tersinggung pasti ya, kok Bercanda, kenapa wanita? Om. Iya, Nggak gimana, masalah. Om? Nah, ini kan saya coba jelaskan. Oke. Pasti kaget, kok wanita? Emang wanita begini-begini ya? Nah, Zaman dulu itu Oke. kaum prianya ikut perang. oh, oke. Nah, jadi yang merakit kendaraan, yang membuat masang-masang semua, Mempersiapkan mempersiapkan ini semuanya. semua itu adalah kaum Wanita. wanita. Oh. Jadi makanya kaum wanita itu hebat. Walah. Sejak dulu kalah. Wih, tuh kaum Bisa wanita bikin hebat. mobil. Yang Bisa ngelas bikin ini pun mobil. wanita. Wah, tuh bisa juga bahas mobil sekarang Wah. kaum wanita ya kan? Minta dipuji. Edukasi. Oh, edukasi ya. kan? Mungkin banyak orang Dan pada Om nggak tahu. Albert sampai mempelajari sejarahnya dengan segitu detailnya loh. Oh. Sampai tahu yang merakit ini kaum wanita. Itu belajarin semua Om sejarahnya Willys. Iya, karena kalau sejarah itu menurut saya kita jangan separuh-separuh. Jangan setengah-setengah, nanti jadi bias. Oh, oke. Jadi nanti kita punya persepsi sendiri. Punya persepsi sendiri Nah, ya. itu karena sejarah itu kan tidak bisa diulang. Terus ini tempat senjata ya Om, Ini karena tempat memang senjata. mobil perang ya. Betul. Dan tempat senjata ini yang dipakai adalah tipe Garand. Tipe Garand M1. Garand M1. Oh, Ya. jadi memang ini dudukannya untuk tipe Iya, Garand M1. Betul. Tipe Oke. Garand M1. Ini saat army pasukan tiba-tiba ada musuh di depan, ngambil buru-burunya gimana ya Om? Ini kan tinggal dibuka. Saya buka ya. Kan dia harus cepet-cepet kan ngambil ya? Oh, iya, ini dibuka dia turun langsung. Ini turun. Oke. Wow, oh begitu. Jadi Iya. bukan hanya sekedar hiasan atau keren-kerenan. Emang Nah. fungsinya dia nyetir, Ya. Wow. Coba Om, musuh tembak, Coba. musuh tembak. Itu. Oh gitu ya, karena kan nggak mungkin ya lagi perang terus masa senjata mau taruh begini aja di mana-mana membahayakan. Iya, nanti ketembak Sudah kaki sendiri. ketembak kaki sendiri, udah gitu medan pertempuran yang nggak stabil kan ya. Betul. Disiapin tempat senjata, memang sudah kendaraan taktis yang dipersiapkan untuk perang ya Om. Nah, benar. Nah Om Albert mempelajari nggak kenapa namanya Willys? Dan Ah. siapa sih yang ngedesain ini Om? Pelajarin nggak Om? Ya, yang desain ini adalah beberapa, saya bilangnya orang cerdas ya, bukan Aha, orang pintar, orang cerdas. orang cerdas. Karena orang pintar itu belum tentu cerdas, Oke, tapi orang cerdas sudah pasti pintar. pintar. Jadi ada beberapa, saya bilangnya penemu Aha. mobil. Jadi mereka itu tahun 41-an itu sudah bikin mobil, dan memang dengan perubahan waktu mereka kan harus merubah sesuatu itu menjadi lebih baik. Oke, Jadi ada yang namanya Henry Ford. oke Jadi Henry Ford. dia juga membuat mobil ini
mendesain mobil ini sedemikian rupa, sepraktis mungkin, setaktis mungkin, dan sekuat mungkin. Oke. Nah itu bedanya konsep pemikiran orang dulu dengan orang sekarang. Oke. Kalau orang dulu itu bikin mobil perang ini sekuat mungkin. Sekuat mungkin. Tidak mikirin quantity. Oke. Beda dengan sekarang. Iya. Kalau sekarang yang penting Quantity quantity over banyak. quality ya. Iya. Kalau zaman dulu quality over quantity. Zaman Ya. sekarang yang penting jual. Jual. Itu juga pasti bukan mungkin lagi Om yang membuat Willys ini harganya juga sekarang meroket. Meroket. Betul. Oke, yang desain juga dari Henry Ford itu ya. Ada beberapa orang. Beberapa orang. Tapi mungkin yang menemukan ide itu dia. Tapi ini kan yang membuat mobil ini bisa yang kita pakai sekarang seperti ini tuh bukan hanya satu orang. Mereka kan punya mungkin kita bilangnya yang mungkin gampang di orang mengerti itu desainer body, Oke. desainer mesin, desainer transmisi. Nah itu. Oke Om. Ini semua speedometer masih original juga. Ini original tidak. Ini Oke. sudah reproduksi. Oke. Reproduksi ulang. Karena saya Rekonstruksi pernah ulang ya. speedometer yang original ada. Oke. Saya punya. Tapi udah enggak. Sepertinya kalau saya analisa itu bekas kena peluru. Oh, I see. Saya masih simpan itu. Saya masih simpan. Jadi masih ada. Rem tangan di mana Om? Rem tangan. Ini rem tangan. Oh my god, ini rem tangan. Aku pikir bukaan. Rem tangannya begini. Aku pikir ini bukaan apa Om tadi Om? Iya, ini rem tangan. Ini rem tangan. Perlu direm tangan nggak Om kalau lagi diem? Atau boleh waktu-waktu aja direm khusus? tangan. Boleh aja. Cuman kadang-kadang kan suka lupa. Aha. Kalau sekarang kan mobil sudah ada lampunya, Otomatis. rem tangan ada masih on apa tidak. Kalau ini kan suka lupa karena tidak ada indikator. Iya. Ini jadi kalau mau lepas rem tangan udah Ya, gini aja. Itu aja. Sesimpel Pasang itu. ini, lepas seperti ini. Lepas sesimpel Udah. itu. Lampu juga nggak nyalain lampu di sini aja. Ya. Nah, Lampu di mana Om? Ini lampu apa ini. nih? Panel light? Ini panel light buat lampu dashboard. Oh, buat lampu dashboard. Hanya 2 lampu ini. Oh, I see. Oke, yang lampu itu di sebelah sana. Ya, ini lampu blackout. Lampu black. Oke. Sini sama lampu seri, lampu besar semua nanti ada sebelah kiri. Kita cobain klakson dong Om, klakson. Ini ya. Ya. 1, 2, 3. Kita dengar bunyinya ya kesayangan Maje. 1, 2, 3. Ya ampun. Klaksonnya kok bunyinya gini banget. Ini bunyi aslinya juga Om. Iya. Coba lagi 1, 2, 3. Kayak apa ya? Kayak bunyi apa ya? Din. Unik kan? Unik banget bunyinya begitu aja kesannya. Benar, simple. Sesimpel itu. Sesimpel mungkin. Ini jok gimana nih Om Jok? Nah, jok ini rangkanya original. Rangka original lah. Ya, rangka original. ya. Tapi untuk busanya ini sudah buat repro. iya, Tapi repro. bahannya original. Wah, lihat dong. Bahannya kesayangan Maje nih Om Albert bener-bener ya totalitasnya keterlaluan tapi memang jadi keren banget. Ini bahkan Willys Owners Indonesia mengakui kalau Jeep ini adalah salah satu Jeep yang teroriginal. Ya, Om. Iya kan Om? Bener nggak? Biarkan orang yang menilai lah. Kalau aku ngobrol-ngobrol sih sama members Willys Owners Indonesia, wah ini Jeepnya Om Albert nih orang suhunya dedengkotnya ya kan. Dan kita beruntung banget kesayangan Maje bisa dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang aku share, yang kita ngobrol-ngobrol sama Om Albert hari ini bisa menjadi satu edukasi untuk generasi muda. Kalau dulu zaman perang, mobil perangnya kakek-kakeknya tuh ini tapi mobil Amerika ya Om ya. Betul. Ada mobil Amerika, mobil perang yang detailnya begini, yang dibuat sesimpel dan sekuat ini. Wow, bahkan Om Albert ada helm-helmnya loh. Lah ya. Pakai ya Om. Boleh. Wih. Keren banget semuanya totalitas. Lumayan nih kesayangan Maje, nggak panas banget di sini. Jadi biasanya supir di sebelah kiri karena ini setirnya masih setir kiri. Ya iyalah mobil Amerika secara setir kiri dan komandannya di sebelah kanan. Iya, komandan di Oke. sebelah kanan. Di belakang udah anak buah ya Om. Iya, ya? ajudan. kalau sekarang bilang. Ajudan. Wah, komandan bidang serbu serang. Ini jirigen cadangan bensin. Oke. Ini memang jirigen cadangan bensin tahun 43. Wow. Jirigen cadangan bensinnya pun asli. Asli. Tipenya begini, ini besi ya Om? Ya, plat. Plat. Oh, oke. Ada kodenya. Ini kira-kira apa nih? Menurut Jen ini apa nih?
Kalau ngelihat bentukannya sekarang kayak tempat sampah yang di IKEA yang dibuka itu loh. Yang ditarik itu kan. Tapi tahu nggak ini apa? Apa Om? Ember. Oh, berarti nggak jauh meleset, nggak jauh beda. Iya, cuma beda fungsi kan. Oke. Boleh lihat Om, ember untuk apa ya zaman dulu? Untuk dia dalam keadaan perang dia bisa ngambil air. Oh, alah, tuh kan bener, tapi yang aku bilang yang kayak tempat sampah buat dibuka. Ember untuk ngambil air, bawa makanan ataupun apapun fungsinya pokoknya ya. untuk misalnya buat nyuci atau buat apa. Wow, dan ini asli Om Albert dapat juga dari masa perang. Nih. Ada tatonya. Tatonya. Wow. Ini jerigen. Ini ada kodenya. G. Gasolin. Oh, gasoline. I see. Ada kalau yang air kan water dia W. Macam-macam. Jadi ada beberapa tipe jerigen pun bukan hanya satu tipe, ada 3 tipe. Dan ini Om Albert isiin bensin nggak Om sekarang? Isi, tapi saya tidak isi full. Tidak isi full. Ya. Jadi benar-benar masih berfungsi juga Masih ya Om berfungsi. ya? Cuma bentuknya ya seperti ini. Ya begini. Ini juga ada tulisan-tulisannya di masih ada sampingnya tulisannya. kesayangan Maje. Kalau ini apa nih Om Albert? Nah, ini soket untuk tarik trailer. Jadi mobil ini kalau buat bawa barang itu ada gandengan lagi di Oh, bawah. apa namanya? Anhang. Anhang ya Iya, Om ya, betul. anhang. Ininya anhangnya. Ya, buat connecting kabel. Connecting kabel. Mobil dengan anhang itu. Mobil dengan anhang. Kalau ini untuk apa Om? Ini bumper. Oh, Ini bempernya bumper aja. belakang. Ya. Oke. Jadi bumper belakang ini, ini buat kalau tentara itu buat apa? Sepatu diinjak di sini. Oh, sepatunya dia injek di sini. Sepatu diinjak di sini. Terus ada lagi tadi yang aku tanyain, yang aku mau tanyain sama Om Albert, ini baston apa nih Om baston? Nah, Baston ini adalah salah satu kota di Normandy yang tempat terjadinya peperangan. Jadi antara sekutu dengan Jerman. Dengan Jerman kalau di sana ya waktu zaman Perang Dunia Kedua Jadi ya Om. ceritanya Ya? berhasil didudukin, ya ini buat kenang-kenangan. Tapi ini kan ceritanya. Ceritanya, oke. Karena kenapa saya tempel-tempel seperti ini? Ya itu tadi supaya kita jangan pernah lupakan sejarah. Jangan lupa sejarah. Betul. Nah ini yang di Day of Normandy itu ya Om? Ya, itu jadi untuk of Normandy. yang di Baston. Kita lihat lagi kesayangan Maje. Wah tuh, sampai jaketnya pun Om Albert canggih ya. Drive them Jeep. Ini buat sendiri nih Om? Ya. Gambar sendiri? Ya. Hah? Serius? Serius Om? Serius. Wow. 32. Oh kemarin tuh ya, aku juga sempat nanya ya Om, ada lambang di beberapa mobil, ada lambang yang ada tulisan 2-nya. Oh, oke. Om Albert nggak taruhin? Saya nggak pasang itu, Oke. karena memang saya pengen originalnya aja, karena itu kan aksesoris tambahan. Oh itu bak nggak original? Bukan nggak original, itu original. Original tapi aksesoris. Aksesoris tambahan setelah mobil itu diserahkan ke satuan. Oke. Kesatuan Airborne atau ke USMC. Nah, itu. Oke. Saya memang sengaja saya polosin. Polosin. Itu fungsinya untuk mengetahui itu ya Om? Ya, jadi itu tonase ada yang angka 2, ada yang 3/2. Oke. Artinya zaman dulu itu kalau kita melewati jembatan darurat, jembatan darurat itu kan dibikin ada kapasitas maksimum beban. Oke. Kalau dari jauh dia sudah lihat angka 2, berarti mobil ini tanpa gandengan, tanpa anhang tadi. Oh oke. Sementara jembatan itu hanya kapasitas sekitar 1,8 ton misalnya. Oke, iya. Jadi mobil ini bisa lewat. Tapi kalau ada gandengan, ada anhang, berarti kan ada beban. Ada beban lagi tambahan. Untuk melalui jembatan itu dia harus melepas dulu gandengannya supaya tidak ambruk. Oh alah, wow, itu zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu ya memang begitu. Beratnya berapa lewat jembatannya. Betul. Oh, I see. Jadi Simpel diperbolehkan lewat. Sesimpel itu tapi itu. kodenya Kode. begitu ya Om ya. Karena kan tidak ada plat nomor. Zaman dulu kan tidak ada plat nomor. Akhirnya mobil ini saya bikin nopolnya khusus. Oh, nopolnya. Oh iya nih Om. Nopolnya gimana nih Om? Sesuai tahunnya ini. Oh alah, tahun 43 GPW? Iya, GPW. Varian GPW kan. Wow. Ini Om Albert berarti cari khusus dari Malang ya Om? Ya. Malang ya, Malang. N ya. Kebetulan suratnya nomor Malang. Tapi tunggu. Belum Aci kalau belum bahas ini. Ngobrol-ngobrol kemarin. Nggak apa-apa ya mobil, aku bahas sedikit. Permisi izin, gimana pun kan ini mobil zaman perang ya Om. Waktu ketemu kemarin cerita itu mobil bisa klakson sendiri. Walaupun Om Albert
mesin mati, aki pun nggak ada, bisa klakson Ya. sendiri tuh gimana ceritanya Om? Nah ini sesuatu hal yang unik dan percaya tidak percaya. Percaya tidak sebenarnya. percaya. Jadi setelah mobil ini kondisinya hidup, mesinnya sudah bisa hidup, saya masukin dalam garasi dan itu garasi saya tutup pintu rapat, pintu besi dan memang akinya itu copot. Terus jam 2 pagi tiba-tiba bunyi klaksonnya. Oh my god. Kebetulan yang jaga di rumah kan kaget. Lalu keluar lari ke dalam mobil. Baru buka pintu, mati klaksonnya. Oke. Udah, dia lihat, oh nggak ada apa-apa ya, sudahlah. Jam 4 pagi, jam 4 pagi bunyi lagi, tapi bunyinya din. Ngajak main. Ngajak kenalan. Ngajak kenalan ya. Ya percaya nggak percaya, Percaya ya nggak Om percaya. ya. Makanya mobil ini saya kasih nama GI. GI apa tuh? GI itu kan tentara Amerika. Oh iya ya, oke. Itu tentara Amerika dan sebenarnya ada cerita sedikit horor sih. Apa tuh Om? Mau dong. Pengen tahu apa gimana nih? Pengen tahu. Oke. Jadi mobil ini waktu yang saya bilang tadi dikupas ya. Iya. Nah, ini dempulnya. Di bagian supir, khususnya di bagian supir sebelah kiri, itu ada kurang lebih 30 cm lah ukuran keramik. Pada saat dikerok, aromanya berbeda. Oh, oke. Dan setelah dibersihkan, ternyata yang kurang lebih 30 cm tadi itu warnanya agak hitam. Oke. Yang sebelah sana platnya beda. Itu awal. Aduh. Saya pun kaget juga gitu loh. Oke. Tapi ya sudahlah. Ya memang ada sejarahnya ini. Ya memang ada sejarahnya. Oh, itu keluar wangi aroma berbeda. Aromanya berbeda. Padahal cuma jarak sebelah-sebelahan dibakar gitu. Beda aromanya. Sendiri ngerjain atau lagi Saya ada sama tim. Sama tim. Sama tim. Oh, oke. Dan tim saya yang kumpas bagian itu 3 hari sakit. Serius Om? Iya. 3 Serius? hari sakit. 3 hari Aduh, sakit. merinding, aku merinding. Iya. Alah, dulu waktu beli berapa Om? Kita bahas lagi, kemarin udah aku tanya, kita bahas lagi waktu beli. Nah, ini yang berat nih ngomongnya nih. Waktu... Kalau beli itu waktu itu cuma 40 jutaan. 40 jutaan. Ya, 40 jutaan. Dan sekarang kalau dijual, wah udah ada yang bocor. kemarin udah ditawar. Waduh, kesayangan Maje itu harganya bener-bener unbelievable. Berapa Om? Sebutin boleh ya Om ya? Boleh. Kemarin tuh terakhir ditawar 1,8 M. Jeng jeng. Coba mau di mana investasi loh? Tapi enggak, ini sih memang enggak bermaksud investasi yang gimana ya Om, tapi memang ya memang begitu karena ada sejarahnya, ada historinya. Betul. Mau di mana lagi beli mobil 40 juta ditawar 1,8 M, berapa kali lipat itu? Ya, mungkin dia melihat dari sisi sejarah. Sejarahnya. Jadi dia melihat dari sisi sejarah dan sampai belakangan ini juga masih terus nanya saya. Masih terus tanya. Masih terus tanya. Enggak, masih belum mau dilepas. Kayaknya bukan belum, tidak akan. Oh my god. Semakinlah itu harga. Iya. Iya ya Om ya. Sayang mau dapat di mana dan gimana lagi ya Om. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya mau mobil ini bukan sayang gitu. Tapi sayang banget. Sayang banget. Sejak saya punya mobil ini, itu banyak sekali orang yang minta untuk direstorasi. Oh, oke. Ya, Dan ya, saya ya. tidak pernah mengiklankan. Iya. Saya tidak pernah mengiklankan saya A, B, C. Iya. Biar orang saja. Orang datang sendiri nyari Om Albert sendiri. Bener loh, itu bener banget. Om Albert pertama kali ketemu aku juga nggak ada mengiklankan atau bilang apa sampai aku yang wah Om Albert ternyata Om Albert ini. Waduh. Iya. Jadi sekarang juga ya makanya para member Willys Owner Indonesia juga Om Albert Jen suhunya. Waduh. Wah, keren banget Om Albert. Keren banget. Jadi kita udah bahas harganya, kisah mistis yang ada di balik percaya nggak percaya di balik mobil ini dan juga yang paling penting detail produk mobil ini. Bisa dibilang ya ini yang salah satu yang kesayangannya Om Albert. Iya. Di antara jeep-jeep yang lain ya. Ya, kesayangan. Pokoknya saya banyak belajar dari mobil ini. Jadi apapun yang saya pergi ke suatu
daerah, Aha. saya pasti mengambil satu pelajaran dari daerah-daerah yang saya kunjungi. Oke. Jadi memang berbagai macam tipe, raga, macam-macam suku, macam-macam itu kita tetap satu. Kita itu ada di Indonesia. Oke. Lalu kalau saya mungkin punya moto yang simple. Apa Saya tuh Om? Boleh di-share. hidup itu jangan dibikin ribet. Bahagia itu sederhana. Yang bikin bahagia itu ya diri kita sendiri. Oke. Bahagia itu tidak bisa dibeli. Yes. Aha. Tidak bisa dibeli itu. Oke Om. Jadi mungkin ada orang yang enjoy dengan kumpul bareng teman-teman, ada yang enjoy dengan dia sendiri. Itu kan hanya dia yang tahu kebahagiaan dia itu bagaimana dia bisa peroleh. Iya. Itu. Jadi kalau saya sih punya prinsip seperti itu. Aha. Dan ada beberapa slogan memang yang itu menjadi inspirasi buat saya sendiri sampai saya tulis di mobil saya. Oh, apa tuh? Kita kelewatan Om. Apa? Coba oke. kita lihat tuh. Kita hampir kelewatan. Satu slogan, satu motonya Om Albert nih ya. Wow. Work is my hobby and happy is my job. Jadi work bukan jobnya. Ya. Jadi kita bekerja itu memang hobi kan. Memang hobi and Tapi happy. senang-senang itu adalah pekerjaan saya. Waduh, benar banget, setuju banget. Senang-senang bukan konotasi yang negatif. Negatif loh ya. Nah, Apa yang kita kerjakan itu yang membuat kita bahagia ya. bahagia dan juga yang pengen kita kerjakan bisa bermanfaat buat Bermanfaat banyak untuk orang. orang. Itu kesayangan Maje. Sama Om kita tos. Sama ya. Kesayangan Maje ini juga yang Explore Imaje yang aku lakukan. Thank you so much Om Albert. Sama-sama. Nah, Om Albert tidak pernah mengiklankan dirinya, tapi boleh dicek YouTube Albert Garage ya. Ada YouTube-nya juga nggak sih Om? Ada Ada saya. kan? Ada. Walaupun tidak pernah heboh gimana karena itu memang passion ya Om. Ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang aku share hari ini bisa menjadi satu tambahan ilmu untuk semua. Dari sisi histori, dari sisi pencinta Jeep, mudah-mudahan bisa menjadi satu tambahan edukasi. Thank you so much kesayangan Maje and stay explore with Jennifer Maje. Maje. Yeah, thank you Om Albert.